dikasihi Tuhan. Sekali lagi boleh shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita boleh datang di rumah Tuhan. Kita sama-sama berkumpul pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita membawa segala kerinduan kita. Kita boleh membawa segala ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Seberapa banyak tempat ini yang merasakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Amin. Haleluya. Mari pagi ini kita mau sama-sama datang dengan segala hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Kita mau satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Kau selalu menemani kehidupan kami ya Bapa hari lepas hari. Bahkan anugerah-Mu Tuhan boleh selalu Tuhan curahkan Tuhan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Pagi hari ini Tuhan kembali Tuhan kami berkumpul di rumah-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Yesus biarlah Tuhan siapapun kami Tuhan yang ada di ruangan ini. Mari persatukan setiap hati kami ya Bapa. Biar kami boleh bersama-sama naikkan ucapan syukur kami. Kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh meninggikan Tuhan dan biarlah Tuhan boleh hadir Tuhan buat kami semua pagi hari ini. Bertatalah Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Sebab pagi hari ini Tuhan kami mau datang dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami mau nyatakan bahwa Yesuslah yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami bersama dengan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan lebih sungguh lagi, cepat saja katakan, Yesus Kau sungguh baik. Ini pengakuan kami Tuhan. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersama-sama nyanyikan. Yesus Kau sungguh baik.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mari dengan kasih Kristus senyum semuanya untuk bangkit berdiri. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Katakan dengan imanmu, Tuhan dan Raja, Tuhan segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mari angkat suaramu. Ku selalu benar Tuhan, inilah kerinduan hati kami menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima segala kemuliaan, terima segala pujian.
tinggikan Tuhan pagi hari ini. Katakan kami bersyukur Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib perbuatan-Mu. Besar sungguh kasih-Mu. Nyata perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau nyanyi dan bersyukur Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Angkat suara-Mu, nyanyikan Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyian pujian bagi-Mu Inilah nyanyian kami bagi-Mu Tuhan. Inilah pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yes, Kau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Hadirlah Tuhan buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami dan kami siap menerima berkat-berkat-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan ya. Amin. Boleh kasih salam dulu sambil kiri sambil kanan. Mungkin sambil nanya dulu kabarnya gimana nih, kabarnya sepanjang minggu ini. Shalom. Puji Tuhan. Kita mau belajar lagu baru ya. Bahwa kita harus selalu percaya bahwa hidup kita ada selalu dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Haleluya.
Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi ya, kita bersama-sama naikkan pujian ini ya. Ku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama ya kita katakan ya, akan ku pikul salibku Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Yesus yang menguatkan, teguhkan imanku. Tuhan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Katakan dengan imanmu. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Haleluya. Yesuslah sumber penolong dalam kehidupan kita, amin. Lebih semangat lagi. Ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes Tuhan, ku pakai
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan imanmu di hadapan Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Mari kita nikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Dan kita siap pakai kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Boleh berikan suara-suara yang luar biasa bagi Yesus kita. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya yakin setiap kita boleh merasakan bahwa kasih Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Bahkan penyertaan Tuhan tidak pernah henti-hentinya habis dalam hidup kita. Seperti pujian yang akan kita naikkan ini, bahwa terkadang Tuhan Yesus gak menjawab semua doa-doa kita. Namun percayalah di balik itu semua, kita harus tetap yakin bahwa itulah yang terbaik buat kita semua. Mungkin waktunya Tuhan belum tepat buat kita, tapi percaya bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita barang sedetik pun. Amin. Kita mau sambung pujian kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Yesus bahwa Engkau selalu ada buat kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap setia mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan
Tuhan, kami percaya Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Mari izinkan Tuhan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Terima kasih Tuhan. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kembali saja untuk bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Terima kasih Tuhan. Yesus menjawab Yes, lebih Tuhan. dari yang Ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan. dari yang ku doakan. Kami yakin Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus Tuhan. menjawab lebih dari yang ku Harapkan dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, Ku kan melihat, Dia jadikan semua. bukan melihat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami akan melihat bahwa Engkau menjawab doa kami. Walaupun kami mungkin harus menanti dan menanti, Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong. Engkau tidak pernah terlambat untuk menjawab doa kami. Terima kasih, kami percaya Engkau selalu hadir buat kami. Engkau selalu ada buat kami. Ketika kami sedang berduka, ketika kami sedang menghadapi kesulitan, beban yang berat, kami percaya Engkau selalu di samping kami dan Engkau siap membela dan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan, melakukan firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada arti apa-apa. Allah Roh Kudus bekerjalah, jamah setiap hati, pikiran dan jiwa kami agar kami boleh mendapatkan bagian yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dan kami pulang dengan tidak sia-sia, tapi kami membawa sukacita dan sejahtera bahwa Engkau selalu ada buat kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan,
pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang dahsyat, nama dari segala nama, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat tim WL Singer, tim musik, tim multimedia, dan seluruh yang terkait yang sudah mengambil bagian pelayanan pada pagi ini. Puji Tuhan. Pagi ini saya mendapatkan tema penginjilan dengan kuasa Roh Kudus. Tapi sebelumnya kita akan sepintas, kita akan mengingat garis besar khotbah pada minggu yang lalu, yaitu dengan tema hidup di dalam kuasa Roh Kudus, yaitu hidup dalam hikmat Tuhan. Roh Kudus yang merupakan energi dan juga dalam bahasa Ibrani ruah, seperti nafas atau angin. Roh Kudus memberikan kekuatan, memperlengkapi para nabi. Roh yang hidup membangkitkan, menyala-nyala dan berkobar. Tuhan ingin kita lebih dekat dan terus dalam kekuatan pada Roh Kudus, menyatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Dan ada sebagian yang ini Roh Kudus kadang-kadang berbicara kepada kita, bahkan mungkin hal yang sepele kok, kayak masa iya kok Tuhan berbicara, kok Roh Kudus berbicara sama saya begitu. Ya saudara, hidup bergaul dengan Roh Kudus. Berarti ada kesinambungan antara khotbah yang lalu sampai saat ini, itu khotbah dengan tema penginjilan dengan kuasa Roh Kudus. Apa itu penginjilan? Tolong ditampilkan bagian gambar pada ada bola dunia. Ya. Memang ada beberapa pendapat saudara. Tapi di sini apa itu definisi penginjilan? Penginjilan adalah rancangan dan karya Allah yang menghimpun bagi dirinya suatu umat untuk bersekutu, menyembah dan melayan Dia secara utuh dan serasi. Nah, kita diberikan untuk menyembah, menyembah, bersekutu, menyembah dan melayan Dia. Sebagaimana para tim musik WL Singer, tim pemuji, kita semua yang hadir, kita datang kemari bersekutu, kita menyembah, bahkan melayan Dia. Ada bagian-bagian kita yang melayan Dia. Tapi pada selanjutnya gambar nomor 2 adalah usaha untuk memberitakan kabar baik. Usaha untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus dengan tujuan agar mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika kita menginjil, tentunya kita ingin agar orang itu dapat mengenal siapa sih Yesus. Siapa sih pribadi Yesus itu? Siapa sih yang disebut Juru Selamat itu? Tentunya dapat diakui secara pribadi. Selanjutnya adalah gambar. Apakah makna penginjilan? Penginjilan merupakan amanat agung Tuhan Yesus. Dan ini terdapat di dalam Matius 28 ayat 16 dan 20. Kita akan baca di dalam Matius 28. Saya akan baca di Alkitab saudara. Matius 28 dari ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-17 di bagian B, di sini
dikatakan tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kenapa mereka ragu-ragu, saudara? Mereka ragu karena sebagian daripada mereka ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka tidak tahu, saudara. Dan mereka tidak datang ke pemakaman, tempat kuburan. Sebagaimana Simon Petrus, Maria Magdalena, ya. Mereka, jadi tidak semua murid Tuhan datang ke kuburan dan cuma mendengar cerita doang Tuhan Yesus sudah bangkit. Saudara, kita juga ya tidak melihat tidak tahu secara detail. Kita cuma dengar dari cerita dan ada di Alkitab. Kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Itu luar biasa. Ya, kalau ada di antara kita yang tidak ragu-ragu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi kenapa di sini di dalam Matius 28 tadi ayat yang ke-17 bagian B, ya, itu dikatakan tetapi beberapa orang ragu-ragu. Padahal mereka sudah melihat bersama-sama Tuhan mereka hidup. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Bagaimana kuasanya walaupun Tuhan tidak menumpangkan tangan. Cuma karena iman, seorang sakit pendarahan 12 tahun dia menjamah. Terjadi kesembuhan. Tuhan tidak melakukan. Tetapi karena kuasa Tuhan, karena iman daripada si yang penderita ibu janda yang sakit 12 tahun ini, maka terjadi kuasa. Saudaraku yang kasih, kita tidak melihat hidup di zaman Tuhan Yesus. Tetapi kita hidup zaman sekarang. Imanlah. Kita beriman bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Saudara, dan Tuhan Yesus, saya ulangi lagi. Tadi di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tuhan sampai berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Artinya segala kuasa yang ada di sorga, kuasa yang ada di seluruh bumi, ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara, kalau saya tanya sama saudara, ya, kira-kira saudara bangga punya Tuhan nih, berkuasa di sorga, berkuasa di bumi. Itu sangat luar biasa, saudara. Bukan tanda tanya. Ini firman Tuhan berkata, Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Kita harus bangga. Karena kita milik Tuhan yang berkuasa. Artinya, kalau dia berkuasa di sorga, orang yang percaya pada dia bisa diajak ke sorga, bisa dibawa ke sorga. Saudara, jangan ragu-ragu seperti sebagian murid ini. Jangan ragu-ragu, tetapi kita boleh mantap iman kita bahwa Yesus memang dia berkuasa. Dan ini yang kita sampaikan kepada maksud penginjilan ini. Kita harus menyampaikan kepada mereka karena mereka belum tahu bahwa Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya ada gambar yang selanjutnya. Iya, saya dari kecepatan. Haleluya. Ya. Tadi itu amanat agung sudah dibaca ya. Maksud dari sebuah amanat adalah wasiat khususnya dari seorang ini yang kebiasaan saudara kepada orang lain atau bapak ibu kepada anak-anak sebelum meninggal, ada semacam pesan gitu ya. Pesan berita yang penting untuk disampaikan kepada orang yang penting. Jadi amanat itu adalah suatu berita penting untuk disampaikan kepada orang penting. Ada juga seperti perintah khususnya dari jenderal yang berada di medan perang kepada askar atau bawahannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan adalah jenderal kita, bahkan dia panglima kita, dan dia yang memerintahkan kepada kita. Dan saya mengulangi lagi pembacaan tadi, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-19, Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan mengirimkan kita agar kita menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Bagaimana kita menjadikan bangsa menjadi murid Tuhan?
hanya melalui penginjilan. Saudara, kadang-kadang kalau kita mendengar kata menginjil itu jadi apa? Kadang-kadang jadi surut, saudara. Karena nanti Tuhan tidak tanya berapa banyak hartamu, berapa banyak keluargamu, berapa banyak, ya. Tapi yang Tuhan tanya, berapa banyak jiwa yang sudah engkau bawa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang merupakan tanda tanya pribadi kita masing-masing. Sudah berapa banyak? Kalau dalam keluarga, sudahkah keluarga kita dibawa kepada Tuhan? Kalau di dalam pekerjaan, sudahkah ada teman-teman sejawat kita di pekerjaan kita bawa kepada Tuhan? Sudahkah kita bercerita atau menyaksikan bahwa saya percaya Tuhan Yesus, dan disampaikan kepada baik teman sejawat kita, baik kepada saudara-saudara kita, baik di keluarga kita, bagi yang belum mereka percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya kita mungkin ada gambar satu lagi kali. Ya. Ada gambar satu lagi. Oh, iya. Tujuan dari sebuah amal agung yaitu bersekutu dengan Allah. Saudara, apa bersekutu? Bersekutu dengan Allah, kita bersama-sama. Seperti berrelasi dengan Tuhan bersama-sama. Jadi ketika kita menyampaikan amanat agung, itu Tuhan menyertai kita. Sebagaimana dengan janjinya bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Jadi penginjilan dengan kuasa Roh Kudus bukan kekuatan kita, saudara. Kita hanya sebagai alat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan kembali apakah makna penginjilan. Kita baca dari 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Ya, ini gambar ini bisa ditutup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 13. Saya akan bacakan, saudara. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tuhan memberikan kehidupan yang kekal sebagaimana apa yang sudah dijanjikannya. Kita memiliki hidup kekal, saudara. Jadi ketika kita memiliki hidup yang kekal, maksudnya sekarang sih belum ya. Ketika kita nanti memiliki kehidupan yang kekal, kita tentunya adalah bahwa janji Tuhan digenapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, hidup yang kekal bukan kematian yang kekal, saudara. Ya, kalau dunia kelihatan seolah memberikan hidup, memberikan semua serba glamor, tetapi pada akhirnya adalah kematian yang kekal. Kenapa kematian yang kekal? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Dia sebagai pemberi hidup yang kekal. Dia adalah Anak tunggal Allah itu. Syaratnya adalah
supaya setiap orang percaya. Maaf saudara. Supaya setiap orang percaya. Jadinya setiap kita yang ada di sini kita percaya pasti memiliki hidup kekal. Tapi itu tidak begitu saja sudah langsung dapat, langsung percaya. Kita melalui proses saudara. Bahkan tadi saya sudah katakan berapa banyak jiwa yang kita bawa pada Tuhan. Ini perlu ya. Saudara, kita diselamatkan. Kita memperoleh hidup yang kekal. Berarti kita harus menyampaikan ini kepada orang lain supaya mereka percaya, supaya mereka juga memperoleh hidup yang kekal itu, saudara. Jadi bukan kita sendiri. Saudara, aku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ada kata-kata sering diberkati untuk memberkati. Artinya bukan kita pegang sendiri, saudara. Ya, keselamatan juga begitu. Jadi bukanlah keluarga saya yang selamat, biar aja orang masa bodoh gitu. Enggak, saudara. Kita perlu sampaikan berita keselamatan itu. Karena ada kehidupan yang kekal, yang menanti. Saudaraku yang kasih, banyak mereka yang tidak mengenal dan tidak tahu, tidak mengerti kehidupan yang kekal itu ada di siapa. Mereka mungkin melakukan peribadahan menurut kepercayaannya masing-masing. Tetapi pastikah mereka mendapat kehidupan yang kekal? Kalau saya, karena saya Kristen, saya bicarakan kehidupan, tetapi ini firman Tuhan berkata bahwa kehidupan yang kekal itu ada di dalam Tuhan Yesus. Lain tidak ada yang lain. Hanya melalui Yesus kita mendapatkan hidup yang kekal. Apa sih tujuan kita? Kita beribadah, kita cuma satu saat nanti kita pulang, kita masuk ke dalam rumah Bapa, ke dalam hidup yang kekal yang kita selalu rindukan. Saudaraku yang kasih, tidak banyak, maksud saya tidak semua kepercayaan mereka mungkin menjanjikan suatu hidup yang kekal, tetapi kita tidak mendapatkan apa yang sebagaimana disampaikan. Tetapi di sini saudara, kita adalah hidup yang kekal itu pasti. Kita baca tadi sudah dalam ayat yang ke-11 tadi, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11, saya ulangi lagi. 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Saya ulangi lagi. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah memurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Saudaraku yang kasih, artinya bahwa kita pasti memiliki hidup kekal itu ketika kita percaya di dalam Anaknya, itu pribadi Tuhan Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Yesus adalah jalan kebenaran itu. Itu sebabnya dia berani menjanjikan bahwa kehidupan yang kekal ada di dalam Dia. Saudaraku yang kasih, Injil perlu diresponi, iya atau tidak. Dikatakan ayat 12, barang siapa memiliki anak, dia memperoleh hidup yang kekal. Injil memberikan kepastian bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Selanjutnya kita akan masuk penginjilan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus juga disebut Parakletos. Apa itu Parakletos? Parakletos berarti pembela atau penolong yang berjalan bersama kita. Saudara, kalau dalam suatu sidang tertentu itu ada pembela, saudara. Dalam sidang nanti, maksud pada masa akhir nanti dunia, setiap orang akan disidang. Setiap orang akan masuk ke dalam pengadilan tata suci Allah. Maka setiap orang akan disidang menurut perbuatannya. Saudara, siapa? Kalau kita siapa yang menjadi pembela kita? Pembela kita adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Penolong kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi banggalah kita.
Tidak sia-sia ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Kenapa kok Tuhan Yesus bisa menjamin sebagai pembela kita? Saudara, kita tahu bagaimana Tuhan menjadi korban untuk kita. Bagaimana Ia harus menderita. Saudara, bagaimana ketika Ia disalib. Bagaimana ketika cucuran darahnya mengalir. Bagaimana ketika Dia harus berkata, Eloi, Eloi atau Eli, Eli lama sabatani. Dia merasakan Allah meninggalkan. Dia merasakan kesendirian. Artinya bahwa dia begitu sengsara. Kita tahu jangan jatuh bangun dia, ya, mengangkat salib. Karena apa, saudara? Dia cuma mau menyelamatkan kita, mau memberikan hidup yang kekal buat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain. Inilah yang dijanjikan. Penolong yang lain itu siapa? Roh Kudus itu. Itu sebabnya penginjilan dengan kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa, saudara, untuk kita bersaksi, tiba-tiba, oh gampang, kok ayo kita ceritakan kebaikan Tuhan ke saudara. Oh ya, saya juga mau ikut ke gereja. Tidak semudah itu, saudara. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang bekerja. Roh Kuduslah sebagai penolong yang menolong kita, yang memampukan kita. Ya, saudara, saya teringat keluarga saya dulu sebelumnya, ya, kita, ya, maaf aja kalau masih ada keturunan Chinese, pasti ada meja sembahyang gitu ya, ada meja abu maksudnya, nenek oco dan sebagainya macam gitu ya. Setiap kalau mau besok Sintia tuh ada menyediakan makanan di meja, ya. Itu saya ingat benar, ya. Dari keturunan saya lihat, dan kita memang merasa ya begitu-begitu saja, tidak ada, cuma melakukan seperti begitu. Kita tahu ada Tuhan Allah, tapi siapa Tuhan Allah yang bagaimana tidak tahu. Suatu ketika saya punya ayah itu kenalan dengan seorang tukang bubur. Tukang bubur ini jalan pakai gerobak keliling, dan dia selalu berkata tentang Tuhan Yesus. Berkata Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus sanggup menolong, Tuhan Yesus dapat melakukan perkara ajaib, bahkan dia ada jalan keselamatan. Kalau diperhatikan, saya simak sekarang, itu desa ngecek tukang bubur itu ya. Ngecek tukang bubur itu dengan sangat sederhana, saudara. Dia nggak tahu ayat-ayat, saudara, nggak tahu. Tetapi begitu, kok begitu gampang. Tiba-tiba kami sekeluarga, jadi saya, ayah saya, dan karena mungkin saya itu kalau nggak salah dulu naik beca, saudara. Naik beca entah berempat atau berlima sumpah, tapi saya ingat itu ke gereja. Waktu kita ke gereja, salah gerejanya. Sebenarnya gereja GBI Cibunar yang harus dituju, tetapi kita masuk ke gereja Pantai Costa. Tempatnya di daerah Cibunar juga masuk. Kita sampai akhirnya kami dikasih tahu di GBI Cibunar, dan saya masuk di GBI Cibunar. Dan sejak itu saya ikut karena saya tanggung dulu, nggak ada ibadahnya gabungan, saya ingat tuh, ya. Berarti itu 50 tahun yang lalu, saudara. Kejadian 50 tahun yang lalu. Sekarang saya umur 66. Jadi umur saya itu antara 14 dan 16, istilah begitu. Saudara, pada masa itu nggak kelas belum dibagi. Jadi kebagian sama-sama. Saya masuk sekolah minggu, ya. Dan saat itu, saudara, saya merasakan, oh begini. Dan disebut gereja, ada nyanyian, ada mendengar firman Tuhan, ada kesaksian. Saya baru tahu. Tapi saya belum tahu jelas. Dan saya belum dibaptis. Saya dibaptis sudah menjelang setelah saya masuk SMA.
Ya, itu saya banyak. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Artinya bahwa bukan karena si orang ngecek bubur ini, dia cuma berbicara dengan sangat sederhana, tetapi pekerjaan Roh Kudus lah yang membuat kami sekeluarga bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi jangan takut ketika kita disuruh menginjil, kita jangan takut untuk menyampaikan apa yang saudara-saudara rasakan. Kalau kita sudah rasakan, kita mengikut Tuhan, sampaikan cerita. Sampaikan yang gampang-gampang, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Atau kita mungkin boleh berbicara dari yang biasa-biasa saja. Maksudnya kita akan berkata, saya bersyukur sudah kenal Tuhan, ya. Tuhan jadi penolong saya. Nah, dia untuk memancing dia, kok Tuhan menolong? Kenapa? Ya, Tuhan adalah Allah yang mengerti saya. Dia tahu ketika saya susah. Kita nggak, yuk kita masuk ke gereja, enggak. Kata-kata yang biasa, yang sehari-hari, yang mungkin kita bilang, masa ini dengar. Lakukan itu. Cek tukang bubur itu nggak berkata sekali loh saudara. Setiap hari dia ketemu sama ayah saya, dia berkata itu. Ke gereja dong, ya, ke gereja. Di gereja nyanyi apa? Kayaknya biasa-biasa aja, dia nggak berita bawa firman Tuhan, enggak. Kata-kata yang sangat sederhana, tetapi itu bisa menggelitik kita, saudara. Benarkah Tuhan Yesus itu juru selamat? Benarkah Tuhan Yesus itu bisa menolong? Benarkah Tuhan Yesus itu sanggup memberikan jalan keluar? Saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya, saudara, kadang-kadang kita kehilangan makna tentang Roh Kudus sebagai penolong. Masih tentang penolong. Saudara, Roh Kudus menyertai kita untuk apa? Ya, untuk apa? Apakah cuma sebatas menghibur kita di saat sedih? Apakah sebatas memimpin kita di saat galau? Apakah sebatas menolong kita di saat susah? Apa hanya sebagai penolong saja? Atau kita seolah-olah kalau penolong itu, maaf, kalau di rumah kita kan ada yang membantu kita, ya, istilah zaman dulu istilahnya kasar ya, pembantu gitu ya, atau pelayan yang membantu kita saja saat kita diperlukan. Maksudnya Tuhan itu seolah menolong kita sebagai penolong semacam itu? Tentunya tidak, saudara. Roh Kudus datang untuk misi kerajaan Allah, agar para murid berani memberitakan Injil kerajaan Allah, supaya kita kuat berpadanan dengan misi Allah, supaya kita dapat menyangkal diri, supaya kita bisa mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Markus 16 ayat 15 dikatakan, Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa ini kepada segala makhluk, saudara? Memberitakan Injil kepada seluruh makhluk adalah bertujuan memberitakan kabar baik kepada seluruh ciptaan sebagai milik Tuhan. Manusia bukan sebagai makhluk tunggal di bumi ini, melainkan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melaksanakan pemeliharaan, perawatan kepada seluruh makhluk. Jadi manusia bukan hanya makhluk tunggal, saudara. Saudaraku yang kasih, memberitakan Injil adalah kewajiban setiap pribadi yang percaya dan mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, serta meneruskan berita kabar baik kepada semua orang yang belum mendengar berita kabar baik itu. Penginjilan dengan kuasa Roh Kudus adalah kita hanya sebagai alat, saudara. Alat. Mencek tukang bubur itu alat, saudara. Cuma sebagai alat. Yang bekerja adalah Roh Kudus, saudara. Untuk memberitakan Injil atau kabar baik pada semua orang, itu kita tadi sudah katakan, kita kadang untuk melangkah kayaknya tidak berani, saudara.
ada rasa tidak berani kita melangkah. Ntar kalau orang omongin atau nanti kita ditolak sebagainya. Saudara, untuk melangkah sangat diperlukan keberanian penuh. Siap menghadapi segala resiko dalam arti ditolak, diejek, dihina, dibenci, dikucilkan. Bahkan bisa terjadi tindakan kekerasan, saudara. Ya, ada hal, bahkan kalau mereka yang sudah anti, mungkin pintu ada yang digabung, saudara. Mungkin kita akan didorong keluar, ya, mungkin akan kita dicaci maki dan segala macam mungkin perkataan yang tidak baik keluar. Namun memang itu harus terjadi, saudara. Saudaraku yang kasih, kalau hal itu terjadi, malas dong kalau gitu saya menginjil, malas saya melakukan penginjilan. Tadi saya sudah katakan, diberkati untuk memberkati. Ketika kita diselamatkan, untuk menyelamatkan. Kita menjadi saksi Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita perlu kekuatan dari Roh Kudus. Yaitu penginjilan dengan kuasa Roh Kudus. Kita perlu kekuatan Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah sebagai sumber hikmat, marifat, kuasa, keberanian, sukacita untuk memberitakan Injil. Kita perlu tadi saya katakan keberanian penuh. Hidup kita harus berelasi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus membantu kita, supaya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat menginjil. Saudara, kita harus berelasi dengan Roh Kudus. Kita mau belajar dari Henokh. Kita baca Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Ya, ayat 21, Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat Allah. Hanya 2 orang di dunia ini, saudara, yang diangkat Allah hidup-hidup. Yang pertama adalah Henokh. Yang kedua adalah Elia. Cuman pengangkatan Elia sudah diketahui orang banyak. Ya. Orang-orang berkata, maksudnya murid-murid Elisa, tahukah bahwa Tuhan Elisa manggil ke Elia kan Tuhanmu itu akan diangkat sama Tuhan, tahu gak? Ya, itu sudah berita udah tersebar. Tuhan mengangkat Nabi Elia, saudaraku, dengan kereta berapi. Jadi kalau Henokh tidak diketahui. Jadi firman Tuhan berkata bahwa Henokh setelah berumur 365 tahun dia diangkat oleh Tuhan. Apa sih maksud 365 tahun, saudara? Bukan suatu kebetulan umur Henokh 365 tahun. Ini mengacu kepada 1 tahun sama dengan 365 hari, saudara. Bukankah 1 tahun 365 hari? Artinya setiap hari kita harus berelasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika kita saya di rumah, sayang, kita bilang kita berelasi sama Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang mungkin kita lupa, tidur aja lupa berdoa. Apalagi mau doa apa lagi, saudara? Ya, dengan pekerjaan yang banyak kita lupa berdoa. Ya, apakah ini disebut berelasi dengan Tuhan? Apakah ini kita disebut timnya Tuhan? Saudara, kita perlu berelasi dengan Tuhan. Ada komunikasi, ada hubungan yang erat. Saudara, berbicara sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan.
Saya sudah ceritakan ya beberapa yang lalu ya, ketika saya masih remaja itu ya, bagaimana ketika Tuhan yang seolah ada komunikasi dengan saya, berrelasi. Dan saya mendengar suara itu sangat jelas. Ya, sangat jelas suara itu. Matius, bangun, apa yang terbaik kamu lakukan. Itu saja. Saya pikir sini lagi tidur nih Tuhan, ya. Apa yang terbaik? Ini masih malam nih, tengah malam. Apa yang terbaik saya lakukan? Satu adalah yang terbaik, saya harus berdoa sama Tuhan. Karena malam nggak bisa saya kerjakan apa-apa, ya. Saya berdoa sama Tuhan. Saudara, misioni juga roh itu kadang-kadang berbicara, saudara. Kadang-kadang pada hal yang sepele, yang misioni katakan jangan pakai baju itu, ya, yang ini, seolah masa begitu aja kok roh itu berbicara, ya. Bahkan mungkin pada hal yang lain, saudara, ada di antara kita juga, ya, roh berbicara, lakukan ini, ngomong sama dia, ya, saudara. Ini suara Tuhan mau bukan ya? Roh Kudus berbicara sama saya mau bukan? Saudara, cuma kita tahu akhirnya, endingnya kita tahu bahwa itu suara Tuhan atau tidak. Ketika itu suara Tuhan atau Roh Kudus yang berbicara pada kita, endingnya ada damai sejahtera, endingnya ada sukacita, endingnya ada kelepasan, ada kebaikan, ada rasa damai. Saya sudah katakan juga, saat itu saya karena masih muda tidak ada yang bimbing, ya, akibatnya saya lepas begitu saja. Cuma 3 hari doang, saudara, rasa sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau Tuhan berbicara atau Roh berbicara, itu kita tahu endingnya kita sukacita atau kita endingnya ada kesalahan, ada ketidakdamaian, ada hal-hal yang tidak beres yang membuat kita menjadi frustasi, ya, atau marah. Artinya itu bukan daripada Roh Kudus. Cuma itu saja, saudara. Tapi ketika kita merasakan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hal-hal yang membuat kita jadi semangat, ada yang membuat kita menjadi greget, itu dari Tuhan. Maksudnya greget yang baik, saudara, ya, bukan greget yang kesal marah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa demikian? Karena Roh Kuduslah yang berperan aktif menjadi pusat sumber hikmat untuk mengubahkan hati dan perasaan, pikiran serta tindakan. Biarkan Roh Kudus yang berkarya. Roh Kudus yang berkuasa dapat melakukan dan bertindak dengan benar. Kalau dengan benar, saudaraku, kalau ini saya berandai seperti kayak bermain catur. Kalau kita bermain catur, maksudnya Tuhan yang bermain, maka kita harus menjadi, mungkin kita ada yang jadi Perdana Menteri, ada yang jadi bukan pion, ada tuh yang peluncur itu, ya, mungkin ada yang jadi pion. Kalau memang Tuhan menyuruh kita atau kita sebagai pionnya saja, ya, kita harus taat, saudara. Kalau Tuhan bilang kita suruh menginjil, kita harus taat. Kita harus sampaikan berita keselamatan itu. Kita harus sampaikan berita sukacita. Injil adalah kabar, berita sukacita, kabar baik. Apa baiknya, saudara? Kabar baik, apanya baiknya? Baiknya adalah ada keselamatan. Ketika kita mengabarkan kabar baik, ya, yaitu di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada sukacita. Saudara, kenapa? Karena saya sudah katakan, Yesus sendirilah yang sudah melakukan itu. Dia mau menggantikan kita di atas kayu salib. Dosa-dosa kita ditanggungnya, kesalahan kita ditanggungnya. Bahkan apapun Tuhan mau menanggung. Kejahatan apa kita, ketika kita datang dan percaya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Tuhan memberikan keselamatan yang pasti melalui hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes 16 ayat 2, ya. Yohanes 16 ayat 2. Ini saudara, kadang tadi sebagaimana tadi saya di depan saya sudah utarakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara, bahkan sampai ada yang orang yang membunuh karena berdasarkan dia berbakti kepada Allah. Saudara, kalau demikian, wah, takut dong saya untuk menginjil. Saudara, saya katakan jangan takut, upahmu besar di sorga. Saudara, keselamatan Tuhan sudah sediakan, cuma tinggal kita yang melakukan. Saudara, kita melakukan. Kita akan baca dari 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, yaitu miliki hidup yang berkemenangan dalam Tuhan, supaya kita menang. Saudara, ya, 1 Yohanes 4 ayat keempat, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini luar biasa, saudara. Roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Saudara, roh kegelapan, roh jahat bukan tandingan roh yang ada di dalam kita. Kita harus percaya bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar. Itu sebabnya kita perlu berelasi dengan Roh Kudus. Ketika kita berelasi, kita akan lebih kenal. Ketika kita berelasi, kita akan tahu kehadiran Tuhan. Kita berelasi, maka roh itu akan berbicara kepada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, harus mengandalkan Roh Kudus, sebab Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh Kuduslah yang berikan kepada kita kekuatan, kasih, dan ketertiban untuk dapat hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kita berrelasi dengan Tuhan mungkin di rumah ya. Tetapi sebenarnya juga ketika kita beribadah, kita berrelasi dengan Tuhan. Kita mengakui Tuhan adalah juru selamat kita, mengakui Tuhan pemegang kuasa tunggal, mengakui Tuhan bahwa hanya Tuhanlah keselamatan kita, Tuhanlah juru selamat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, beribadah dan bersekutu dengan saudara seiman adalah kekuatan bagi kita hidup yang berkemenangan untuk melawan kuasa jahat dan godaan dunia. Karena itu jangan tinggalkan ibadah di gereja, persekutuan doa dan lain-lain. Kita harus makin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Penginjilan adalah perintah Tuhan. Kita wajib untuk mentaati dan melakukan semua perintahnya. Penginjilan dengan kuasa Roh Kudus adalah Roh Kuduslah yang memegang kendali sebagai peran utama dalam penginjilan. Kita hanya sebagai perantara yang melaksanakan perintah Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik kepada seluruh umat manusia, merebut jiwa-jiwa dari kegelapan kepada terang Kristus dengan otoritas Roh Kudus sebagai pemegang kendali. Miliki hati yang mengasihi jiwa untuk diselamatkan.
sebenarnya saudara ada penginjilan yang praktis saudara. Yang praktis maksudnya yang sehari-hari. Yang pertama, kita harus berkata-kata, bukan berkata kasar saudara. Firman berkata lemah lembut seorang dengan yang lain. Ketika perkataan kita ini saudara, bukanlah perkataan yang kasar, perkataan yang membangun, perkataan yang membuat semangat orang jadi bertumbuh. Saudara, perkataan itu menjadi perhatian mereka. Dan selanjutnya juga bahwa kehidupan sehari-hari kita dengan tindakan atau sikap. Bagaimana sikap kita, maaf saja, kepada ya orang serumah, kepada tetangga, ya kepada tetangga kita, karena tidak bermusuhan, ya kepada orang-orang yang sering ketemu kita tidak sembarangan, ya kita menjaga sikap kita. Itu merupakan secara tidak langsung kita sudah menginjili mereka. Ketika mereka melihat, oh ini ya orang Kristen ya, oh ini ya. Ketika sikap kita, perkataan kita, dan juga tindakan kita sehari-hari, ini yang membuat orang jadi tahu, oh ini orang Kristen. Tapi ketika kita perkataan kita sembrono, perkataan kita sembarangan, tindakan kita bermasa bodoh, sikap kita apalagi, ini tidak menampilkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, hal itu tidak membuat orang menjadi simpati, tetapi membuat orang jadi bertolak belakang, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita miliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mengerti bahwa orang lain ini perlu diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita perlu menyelamatkan orang lain. Dengan apa? Memberitakan kabar baik, menyampaikan. Itulah penginjilan, itulah tindakan kita untuk menyelamatkan orang. Saudara, ini perintah, ya. Penginjilan itu perintah Tuhan sendiri. Tadi dalam Matius 28 ayat yang ke-19, pergilah seluruh dunia. Ya, saudara, beritakan Injil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi sebelum kita melangkah, mari kita bersandar pada Roh Kudus. Karena kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tetapi ada yang tidak pernah terbatas, Roh Kudus yang sanggup menolong kita. Dengan Roh Kuduslah kita dapat melangkah dan berjalan bersama Dia. Saya akhiri firman Tuhan. Saya undang tim musik, singer, dan juga kita mengangkat pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu yang berikan pada kami. Tuhan, pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang perlu mengenal yang dalam gelap, mereka yang tersesat.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, pujian ini mengatakan, berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Pada mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, mereka yang dalam gelap, mereka tidak tahu mana harus mereka melangkah. Kita yang sudah tahu ada jalan keselamatan, ada jalan kebenaran. Penginjilan dengan kuasa Roh Kudus. Kita tidak mampu memang berjalan sendiri. Dengan kemampuan kita tidak bisa membawa orang untuk kepada Tuhan. Tetapi Roh penolong itu, Roh Kudus itu sanggup membawa kita, sanggup memberikan kekuatan kepada kita, sanggup memberikan jalan keluar pada kita. Roh itulah yang berbicara kepada mereka. Kita hanya harus taat, yaitu menyampaikan berita kebenaran, kabar baik kepada mereka yang belum tahu. Yesuslah sumber kabar baik itu. Mari kita mau bersama-sama. Jangan takut. Apa yang harus kau katakan? Katakan yang sederhana saja. Katakan yang kau tahu keluar dari hati dan pikiranmu. Allah Roh Kudus yang memeteraikan kepada orang-orang yang kita sampaikan itu. Hanya satu. Kita miliki belas kasihan. Bahwa jiwa-jiwa itu kalau mereka tidak mengenal siapa Yesus, mereka akan binasa. Karena kita tahu mereka akan binasa, kita harus sampaikan. Katakan Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Mari Tuhan Yesus ajarkan kami Tuhan untuk selalu hidup taat di dalam-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus kerinduan-Mu Tuhan boleh kami jalankan Tuhan di setiap hari kami. Kami boleh mencari Tuhan jiwa-jiwa yang terhilang dan membawa kepada-Mu ya Bapa. Berikan keberanian bagi kami Tuhan Yesus untuk dapat mengasihi orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus pakai setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Biar kami boleh menjadi sumber berkat Tuhan bagi banyak orang. Orang-orang Tuhan yang belum mengenal boleh Tuhan selamatkan dan boleh Tuhan menangkan ya Bapa melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus firman yang Kau hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu. Dan biarlah hanya kemuliaan-Mu ya Bapa yang terus dipancarkan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin.